Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranmar Dikek Matiar, jurusan Perbankan Syariah angkatan tahun 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, sebelum kalian lanjut video ini, mohon bantuannya untuk klik tombol like, share, dan subscribe karena itu gratis. Oke, makasih yang udah klik like, share, dan subscribe. Oke, sebelumnya saya jelasin kenapa saya membuat video ini. Selain video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewarganegaraan, saya juga akan membahas tentang apa sih new normal itu. Oke, sebelumnya saya mau nanyain kabar kalian dulu. Udah 3 bulan lebih kita nggak ketemu. Ketemu sih lah lewat sosial media, ya melalui sistem daring yang lain seperti Google Meet, Zoom, atau WhatsApp. Semoga kalian selalu baik-baik aja dan sehat terus dan bahagia terus pastinya. Oke, apa nih kegiatan kalian selama kalian di rumah aja? Makan tidur kah sampai dagunya ada dua, atau main TikTok sampai wohnya bergetar? Apa sih garing? Oke, sebelumnya mau minta maaf nih kalau kaku dalam menjelaskan, ya gitu deh, gak biasa di depan kamera. Oke, balik lagi. Di bulan Juni tahun 2020, pemerintah telah memberlakukan kondisi new normal atau bisa dibilang tatanan hidup baru untuk menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, new normal ini bisa dibilang suatu kondisi di mana masyarakat bisa kembali beraktivitas di tengah pandemi yang tengah terjadi. Tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik atau physical distancing, dan tak lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga imunitas, dan selalu meningkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Adanya new normal ini bukan berarti kita sudah dalam kondisi yang aman. Bukan berarti COVID yang sudah lama tinggal di Indonesia sudah pergi. Nah, apa sih new normal itu? New normal adalah beradaptasi dengan lingkungan dalam bentuk menyesuaikan perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan supaya Indonesia bisa segera terlepas dari COVID-19. Oke, kenapa sih kita butuh kenormalan itu? Emang sebelumnya kita nggak normal? Nggak gitu, bercanda. Oke, saat ini tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum menunjukkan adanya penurunan. Data terakhir dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tanggal 28 Juni 2020, positif COVID yaitu terdapat 54.010 jiwa, terus yang sembuh ada 22.936 jiwa, dan yang meninggal ada 2.754. Nah, efek lain dari COVID tentu saja dari segi ekonomi yang semakin melemah. New normal diberlakukan untuk memperbaiki kedua aspek tersebut. Sampai kapan sih new normal itu? Oke, masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Nah, berikut saya akan sebutkan dan jelaskan ada beberapa pedoman menuju new normal menurut WHO. Oke, yang pertama yaitu harus membuktikan bahwa transmisi virus corona dapat dikendalikan. Maksudnya yaitu selama new normal berlangsung bukan malah semakin membludak yang terkena positif corona. Oke, yang kedua, meredakan pembatasan dilakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. Yaitu bukan berarti kita langsung semuanya masuk seperti kampus masuk, sekolah masuk, kantor masuk, dan dilakukan secara bersama, melainkan secara bertahap seperti yang berdampak besar kepada perekonomian Indonesia, dan terus dilakukan evaluasi. Apabila berdampak buruk kepada bertambahnya positif COVID, maka itu harus dievaluasi, dan apabila itu malah membaik, maka akan dilakukan bertahap lagi seperti membuka sekolah mungkin atau kampus. Nah, yang ketiga, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Jadi apabila jumlah manusianya di Indonesia terdapat 200 juta penduduk, maka tentu saja harus sesuai dengan jumlah manusianya. Terus yang keempat yaitu resiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat yang rentan. Nah, ini seperti di dalam angkutan umum atau lain-lain. Jadi harus dilakukan sering seperti penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Kelima, sekolah, tempat kerja, dan tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. Nah, seperti yang kantor-kantor yang sudah mulai berjalan lagi itu menggunakan protokol kesehatan dan melakukan pencegahan-pencegahan. Seperti pastikan seluruh karyawannya telah diperiksa suhunya, menggunakan masker selama bekerja, dan sebelum melakukan pekerjaan telah melakukan cuci tangan. Dan yang keenam adalah masyarakat sepenuhnya dididik
dilibatkan dan diberdayakan untuk hidup new normal. Jadi berarti setelah dibukanya beberapa mall dan lain-lain untuk kita seperti jadinya liburan panjang atau seperti sebelumnya, melainkan tetap dididik dan diberdayakan supaya hidup new normal ini bukanlah kita telah kembali seperti sebelumnya. Terus yang ketujuh yaitu setiap langkah menuju new normal harus terus dipantau. Ini seperti yang tadi telah jelaskan di nomor 3, yaitu terus dipantau bagaimana hasil dari new normal ini, apakah semakin baik atau tidak. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah dan kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila banyak kekurangan saya mohon bantuannya di komen ya. Oke, makasih sebelumnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.